Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadayal Qasar dengan NIM 310951027. Kali ini saya akan membuat video dokumentasi tentang materi Bapak yang bersangkutan dengan tentang HAM. Apa yang membedakan manusia dari makhluk lainnya? Salah satu jawabannya adalah kemampuan untuk hidup bersama dengan rasa keadilan, saling menghargai dan menjaga hak satu sama lain. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir, tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kebangsaan. Tapi, apakah kita benar-benar memahami arti dari HAM? Apakah kita menyadari bahwa banyak orang di dunia, bahkan mungkin di sekitar kita, masih hidup tanpa hak-hak itu dipenuhi? Dalam video ini kita akan menjelajahi sejarah, prinsip, realita, dan harapan dari perjuangan hak asasi manusia. Sebuah kisah tentang martabat manusia yang universal dan tanggung jawab atas kita semua. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu apa itu HAM. HAM bukan hanya tentang kebebasan berbicara atau memilih. HAM mencakup hak untuk hidup bebas dari penyiksaan, mendapat pendidikan, bekerja dengan layak, hingga beragama sesuai keyakinan kita sendiri. HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia. Juga bersifat tidak dapat dicabut, artinya tidak bisa dihilangkan bahkan oleh pemerintah sekalipun. Dan HAM adalah saling bergantung. Hak untuk berbicara bebas tidak akan berarti jika kita tidak bisa hidup aman dan bebas dari rasa takut. Ada berbagai jenis HAM. Hak sipil dan politik seperti kebebasan berpendapat dan memilih, serta hak ekonomi, sosial, budaya seperti hak atas kesehatan, pekerjaan, dan pendidikan. Semua ini membentuk dasar dari kehidupan yang bermartabat. Nah, kali ini saya akan membahas sejarah singkat HAM. Sejarah HAM adalah sejarah perjuangan melawan penindasan. Jauh sebelum istilah HAM digunakan, ide dasarnya sudah muncul. Pada tahun 1215, Magna Carta di Inggris mulai memperkenalkan gagasan bahwa kekuatan penguasa bisa dibatasi. Lalu, pada abad ke-18, Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis mengusung slogan kebebasan dan persamaan. Namun, puncak kesadaran dunia terjadi setelah Perang Dunia yang Kedua, ketika kekejaman Nazi dan genosida Holocaust membuka mata dunia. Pada tahun 1948, PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah dokumen penting yang menetapkan 30 pasal hak-hak dasar bagi semua manusia. Sejak saat itu, HAM menjadi dasar dari banyak hukum internasional dan konstitusi nasional di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kita bisa lihat gambar-gambar pada tahun 1215 Magna Carta di Inggris mulai memperkenalkan gagasannya. Nah, terus pada tahun 1948 PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sekian bagian sejarah singkat HAM. Nah, yang ketiga ada pelanggaran HAM. Sayangnya, idealisme HAM tidak selalu sejalan dengan kenyataan. Di berbagai belahan dunia, pelanggaran HAM masih sering terjadi. Di negara-negara yang dilanda perang, jutaan warga sipil menjadi korban, anak-anak kehilangan masa depan, dan perempuan mengalami kekerasan.
Nah, seperti gambar di atas, ini adalah beberapa contoh orang-orang yang tidak senang kalau misalnya pelanggaran HAM itu terjadi pada dirinya. Nah, kita lanjut. Bahkan di negara yang damai, diskriminasi berdasarkan agama, ras, orientasi seksual, atau status sosial masih merajalela. Perdagangan manusia, kerja paksa, pelarangan berpendapat, semuanya adalah bentuk nyatanya pelanggaran HAM. Di Indonesia sendiri, kita punya sejarah kelam, yaitu pembantaian pada tahun 1965 seperti gambar di atas, tragedi Trisakti, penghilangan paksa aktivis, konflik di Papua, dan berbagai kasus intoleransi. Banyak kasus yang belum tuntas, keadilan masih menjadi impian bagi warga Indonesia. Sekian untuk pelanggaran HAM. Nah, sekarang yang keempat itu HAM di Indonesia, antara hukum dan realita. Secara hukum, Indonesia mengakui dan melindungi HAM. Pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan serta pekerjaan. Indonesia juga telah meratifikasi konvensi-konvensi HAM internasional seperti konvensi tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan atau CEDAW, CEDAW, dan konvensi tentang hak anak. Namun penegakan HAM masih lemah. Ketidakadilan hukum, korupsi, diskriminasi terhadap minoritas, dan impunitas pelaku pelanggaran masih menjadi persoalan serius. Masyarakat sipil dan lembaga seperti Komnas HAM, Kontras, dan berbagai organisasi terus berjuang, tapi butuh dukungan nyata dari kita semua. Nah, di sini HAM di Indonesia tuh antara hukum dan realita itu sangat berbeda. Kalau di hukum, pada pasal 28 UUD tahun 1945 menjamin hak hidup, kebebasan berpendapat, dan hak atas pendidikan serta pekerjaan. Nah, kenyataannya di Indonesia masih banyak ada pengangguran, tidak bebas berpendapat, masih banyak anak kecil yang tidak sekolah, malah membantu orang tuanya mengemis di jalan. Nah, di sana kita bisa lihat HAM di Indonesia antara hukum dan realita itu sangat berbeda. Kita lanjutin. Sekian dari HAM di Indonesia. Nah, yang kelima, mengapa kita harus peduli? HAM bukan hanya isu global, ini adalah isu kemanusiaan. Kita tidak bisa diam saat orang lain menderita. Ketika satu hak dilanggar, semua hak terancam. Kita bisa mulai dari hal kecil seperti menghormati orang lain, menolak ujaran kebencian, mendukung kelompok yang tertindas, atau menyebarkan informasi yang benar. Kita juga bisa ikut aktif dalam gerakan sosial, berdonasi, membuat konten edukatif, atau sekadar mengingatkan orang sekitar bahwa setiap manusia layak dihargai. Kita tidak harus menjadi aktivis untuk membela HAM. Kita hanya perlu menjadi manusia yang peduli. Nah, kita bisa kenapa kita harus banget peduli tentang HAM? Karena kita juga sesama manusia, kita harus saling tolong menolong. Masa kita ngelihat manusia lain
hak yang seharusnya ia dapatkan malah jadi tidak dapat, sedangkan kita dapat gitu. Nah, dari sini kita harus bisa peduli tentang HAM ini. Sekian dari mengapa kita harus peduli dengan HAM. Sekian dari poin ini. Nah, bagian terakhir yaitu bagian penutup. HAM adalah cermin kemanusiaan kita. Bayangkan dunia tempat setiap orang dihormati tanpa syarat. Dunia di mana tidak ada yang takut karena warna kulitnya, keyakinannya, atau identitasnya. Dunia di mana anak-anak tumbuh dalam damai, perempuan diperlakukan setara, dan tidak ada lagi suara yang dibungkam karena berani berkata benar. Dunia seperti itu bukan mimpi yang mustahil, tapi ia hanya bisa tercipta jika kita semua bersedia menjaga dan memperjuangkan hak asasi, tidak hanya milik kita sendiri, tapi juga milik orang lain. Hak asasi manusia adalah fondasi dari masyarakat yang adil, tapi ia lebih dari sekadar hukum atau pasal undang-undang. HAM adalah cerminan dari seberapa manusiawi kita memperlakukan satu sama lain. Kita mungkin tidak bisa mengubah dunia sendirian, tapi kita bisa memulai dari diri sendiri dengan menghargai orang lain, menolak diskriminasi, membantu mereka yang tertindas, dan berani bersuara ketika melihat ketidakadilan. Karena diam juga bentuk dari persetujuan. Kita bisa menjadi pembela HAM, bukan dengan kekerasan, tapi dengan empati, bukan dengan kebencian, tapi dengan kepedulian. Mari kita bangun budaya yang menghormati HAM di rumah, di sekolah, di tempat kerja, dan di ruang publik. Karena menghormati HAM adalah cara kita menghormati diri sendiri dan generasi yang akan datang. Jangan menunggu menjadi korban baru peduli. Karena bila satu orang kehilangan haknya, kita semua kehilangan sedikit kemanusiaan dari kita. Ingatlah, perjuangan HAM bukan milik masa lalu, ia adalah tugas kita hari ini dan warisan yang akan kita tinggalkan esok hari. Jadi bagian dari perubahan, jadilah pelindung nilai-nilai kemanusiaan, karena dunia yang lebih adil bukan hanya mungkin, ia bergantung kepada kita semua. Dunia tidak berubah karena satu pidato hebat, tapi karena jutaan hati yang memilih peduli. Karena empati jauh lebih kuat dari senjata, karena keadilan bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar semua manusia. Mari kita ingat, perjuangan HAM bukan urusan organisasi internasional saja. Ia adalah urusan kita sebagai sesama manusia. Dan jangan menunggu menjadi korban dahulu baru kita peduli, karena kita satu orang kehilangan haknya, kita semua kehilangan sedikit bagian dari kemanusiaan kita. Dunia kita wariskan tergantung pada nilai-nilai kita perjuangkan hari ini. Maka jagalah HAM, karena di dalam ada martabat, ada harapan, ada masa depan yang lebih baik untuk semua kita semua. Nah, dari penutup ini kita bisa simpulkan semua kita harus menjaga HAM, karena HAM bagian dari kita, cermin kemanusiaan kita. Dan jika tidak adanya pelanggaran HAM lagi, dunia akan bisa baik-baik saja. Dunia seperti itu bukan hanya mimpi yang mustahil, dunia yang kayak tidak ada rasis dan mau damai. Nah, dari sana dunia itu bukan mimpi yang mustahil, karena di sana kita bisa berbahagia tanpa adanya pelanggaran HAM.
Nah, sekian dari penutup ini. Nah, sekian dari video dokumenter saya. Terima kasih sudah mendengarkan untuk tentang HAM. Yang dari awal saya menjelaskan itu, yang pertama ada apa itu HAM, sejarah HAM, terus ada pelanggaran HAM, HAM di Indonesia, mengapa kita harus peduli terhadap HAM, dan yang terakhir penutup, HAM adalah tanggung jawab kita. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.